Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskoro Nudin Pradika dari TE2C, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai peran teknologi pada era pandemi COVID-19. Sebelum kita ke topiknya, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu, apa itu COVID-19? Kemudian, apa sih dampaknya bagi manusia? Dan kemudian, bagaimana teknologi bisa mengambil peran dalam era pandemi COVID-19 ini? Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus yang bernama novel coronavirus atau virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari corona, CO, virus, FI, disease, D. Virus tersebut pertama kali diidentifikasikan pada Desember 2019 di Wuhan, China. Saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai dunia, di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sampai pada video ini dibuat, atau tanggal 30 April 2020, kasus corona di seluruh dunia telah mencapai 3.248.685 orang yang positif corona. Kemudian 229.399 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1.016.978 orang berhasil sembuh. Sementara itu di Indonesia, kasus corona telah mencapai 10.118 orang positif corona dengan 729 orang dinyatakan meninggal dan 1.522 orang dinyatakan sembuh. Dari data di atas, kita bisa melihat betapa bahayanya pandemi COVID-19 ini, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menstatuskan virus ini sebagai pandemi. Pandemi yaitu epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas seperti di benua maupun di seluruh dunia. Dari fakta di atas, apa sih dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan manusia? WHO dan pemerintah pun telah menghimbau masyarakat untuk social distance atau menjaga jarak sesama. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara di seluruh dunia seperti lockdown di China, Spanyol, Italia, India telah diterapkan, hingga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Hal itu semata-mata untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran coronavirus di seluruh dunia. Banyak sekali dampak negatif akibat pandemi virus corona ini. Antara lain, banyaknya korban jiwa. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi kita semua dan mengharuskan kita tetap waspada, tetapi jangan panik. Kemudian, kerugian yang lainnya yaitu dari sektor ekonomi. Ekonomi di seluruh dunia telah melemah. Akibat pandemi ini, banyak orang yang tidak dapat bekerja. Pada sektor industri, produksi barang dan jasa mengalami kemerosotan. Daya beli masyarakat akan turun. Dampaknya, ekonomi secara global dan Indonesia sendiri mengalami kemerosotan. Kemudian pada sektor pendidikan, sekolah-sekolah, terus perguruan tinggi juga diliburkan. Bahkan, yang belum lama terjadi ini, ujian nasional yang menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa ditiadakan. Pada sektor keagamaan, masjid-masjid
rumah ibadah, dan kegiatan berjamaah lainnya telah ditiadakan. Pada sektor kebudayaan, hiburan, konser, dan kesenian telah dibatalkan. Pada sektor transportasi umum di beberapa kota besar di dunia telah lumpuh. Bandara-bandara juga ditutup untuk penerbangan komersial maupun dari luar maupun dalam negeri. Sektor pariwisata mengalami penurunan. Jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara menurun. Kemudian munculnya kriminalitas. PHK menyebabkan orang-orang tidak bekerja. Hal ini tentu saja orang-orang itu tidak memiliki penghasilan tetap. Hal itu dapat memunculkan kriminalitas seperti pencurian, penjarahan toko, bahkan pembunuhan. Itulah beberapa dampak negatifnya. Layaknya koin yang memiliki dua sisi, dari setiap kejadian tentu ada dampak positifnya. Lalu apa aja sih dampak positif dari adanya pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama, kondisi bumi membaik. Dengan adanya COVID-19 ini, membuat manusia mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menjalankan kendaraannya, sehingga dengan demikian bahan bakar juga berkurang pemakaiannya. Di kota-kota besar dunia, polusi mulai berkurang sangat rendah. Udara menjadi lebih bersih. Kemudian, untuk manusia sendiri lebih peduli dengan kesehatan. Ya, adanya pandemi COVID membuat manusia lebih memerhatikan kebersihan lingkungan dan diri mereka sendiri. Mereka menjadi lebih peduli dengan kesehatan dirinya dengan minum vitamin, makan makanan bergizi, dan minum air mineral. Kemudian, beberapa bisnis juga berkembang. Adanya COVID membuat manusia membutuhkan alat-alat kesehatan yang lebih banyak untuk menunjang kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini membuat bisnis di bidang kesehatan, terus pemenuhan APD juga menjadi meningkat. Selain bisnis kesehatan, beberapa bisnis seperti pemasok kebutuhan pokok, terus bisnis-bisnis online juga berkembang saat ini. Terus yang keempat yaitu berkembangnya teknologi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari masa sekarang, khususnya pada era pandemi COVID-19 ini. Seperti kita bisa bekerja dari rumah atau belajar dari rumah lewat Zoom, lewat Google Classroom, dan belanja dari rumah bisa saja. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita gunakan dengan melalui media teknologi. Ya, didasari atau tidak, peran teknologi sudah sangat membantu masyarakat sejak zaman dulu hingga sekarang, khususnya dalam melakukan pencegahan virus corona. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini dinilai memiliki dampak positif dalam menghambat penyebaran virus corona. Bayangkan jika tidak ada bantuan teknologi sekarang ini. Ya, kita tidak tahu virus telah ada di dunia ini. Kita acuh dan bayangkan saja berapa korban yang berjatuhan akibat ketidaktahuan kita tentang virus itu. Tapi bersyukurnya kita telah tahu dari media sosial, dari televisi, ya itulah positifnya dari teknologi. Kemudian peran teknologi juga terlihat dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Dengan penerapan pembatasan interaksi, masyarakat akan lebih bergantung kepada gadget, kepada smartphone kita ya. Aktivitas sehari-hari, hiburan, hubungan sosial, hingga kebutuhan logistik bisa dengan mudah diakses melalui smartphone kita. Kemudian, teknologi sebagai penyebar informasi. Ya, dengan adanya media televisi, terus gadget, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai dunia dengan hanya genggaman kita. Meskipun media sosial dalam penyebaran informasi adalah hal yang positif, akan tetapi hal itu juga ada dampak negatifnya.
karena informasi yang disajikan di media sosial sangat beragam. Adanya hoax atau hal-hal negatif lainnya seperti kejahatan di media sosial juga banyak. Jadi kita lebih berhati-hati dalam pemakaian media sosial, harus lebih selektif dan memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, dan hati-hati dalam penyebarannya. Selain itu, saat ini teknologi juga berperan langsung dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Seperti adanya alat penyemprotan disinfektan otomatis, terus drone yang bisa menyemprot disinfektan, drone yang bisa membawa belanjaan langsung ke rumah, dan lain sebagainya. Alat-alat kesehatan medis di rumah sakit pun juga penerapan teknologi. Kesimpulannya, peran teknologi bagi manusia pada era pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang sangat besar perannya. Teknologi berperan hampir pada setiap sendi kehidupan manusia. Namun, dari kemudahan-kemudahan yang diberikan teknologi tersebut, peran manusia itu sendiri yang harus terus didorong. Apa sih yang harus kita lakukan agar pandemi ini dapat segera berlalu? Ya, taati himbauan dan aturan dari pemerintah. Tugas kita adalah mentaatinya. Di rumah aja, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian rajin cuci tangan. Cuci tangan dapat dengan efektif untuk membunuh virus dan bakteri yang ada di tangan kita. Kemudian makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi akan meningkatkan imun tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari virus dan penyakit. Yang terakhir adalah berdoa. Tentu saja berdoa adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada manusia juga. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita, para medis yang sedang berjuang di luar sana, dan semua orang di dunia ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan lancar seperti sedia kala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.